Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah, tapi jenius. Tahukah Anda, iklim di bumi saat ini sangat jauh berbeda dengan bumi 100 tahun yang lalu. Tercatat, rata-rata suhu global naik di kisaran 4 hingga 6% dalam 100 tahun terakhir. Dan jumlah itu sangatlah tinggi. Peningkatan suhu di bumi jelas amat terasa di negara-negara belahan bumi selatan dan utara, di wilayah lingkar Arktik dan Antartika. Sebut saja cuaca-cuaca di negara-negara Eropa yang kini tidak menentu. Terkadang musim panas terasa sangat panas, layaknya wilayah tropis di Khatulistiwa. Es di kutub utara dan selatan mengalami pencairan ekstrim, menaikkan suhu permukaan laut global yang menghapus pulau-pulau kecil dalam 100 tahun terakhir. Dan faktor utama kenaikan suhu bumi adalah masalah pemanasan global atau global warming, efek gas rumah kaca, di mana pesatnya pertumbuhan manusia dan sektor industrialisasi, pencemaran emisi karbon bahan bakar fosil seperti gas-gas karbon dioksida, oksida belerang, dan lain-lain, mengikis lapisan ozon di atmosfer. Paparan sinar ultraviolet berlebih membuat bumi makin panas dan pengap. Asal Anda tahu, tercatat pada tahun 2021 saja besaran pencemaran karbon dioksida ke atmosfer dapat mencapai 36,3 miliar metrik ton. Yang pastinya kondisi itu akan semakin meningkat karena kerusakan alam, pembalakan liar, musnahnya hutan hujan membuat pohon-pohon tak mampu lagi menangkap jumlah karbon dioksida yang terlalu besar. Sebut saja kerusakan hutan besar-besaran di Kalimantan, Sulawesi, dan hutan Amazon Brasil yang dijuluki paru-paru dunia. Alih guna hutan menjadi sentra perkebunan dan industri turut berperan mengacaukan iklim di bumi. Karena masalah pelik itulah saat ini negara-negara maju besar seperti di Eropa, Amerika Serikat, Jepang mulai menggalakkan kampanye besar-besaran untuk mengurangi emisi karbon dengan cara mengalihkan penggunaan energi fosil ke energi terbarukan dan ramah lingkungan. Mereka juga terus mengembangkan instalasi, teknologi-teknologi dan inovasi terbaru yang bahkan telah menelan anggaran miliaran dolar untuk mengatasi masalah pelik pemanasan global. Dan salah satunya adalah beberapa negara-negara kaya di Eropa yang terdampak langsung oleh imbas kenaikan suhu di bumi seperti Finlandia, Swiss, Austria, dan lain-lain. Di mana saat ini mereka telah membuat terobosan terbaru dengan meluncurkan sebuah sistem atau instalasi besar, sebuah pabrik penyelamat lingkungan yang dapat menangkap karbon dioksida di udara, layaknya hutan hujan tropis yang menyerap karbon dioksida di udara dan kemudian memproduksi oksigen. Seperti yang dilakukan oleh Climeworks, sebuah perusahaan teknologi Swiss yang bekerja sama dengan perusahaan Audi otomotif, dengan meluncurkan sebuah instalasi atau pabrik penangkap karbon dioksida langsung dari udara yang kemudian akan menyimpannya di dalam tanah, tersedimentasi, dan kemudian diolah menjadi konsentrat atau pupuk dengan metode adsorpsi desorpsi. Lantas, bagaimana ya cara kerja pabrik penangkap karbon dioksida tersebut? Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Iya, baru-baru ini beberapa negara-negara maju, terutama di Eropa Utara, seperti Islandia dan Swiss, meluncurkan proyek instalasi atau pabrik penangkap karbon dioksida berskala besar. Pabrik tersebut bertujuan untuk menyaring dan menangkap karbon dioksida yang mencemari atmosfer, untuk kemudian disaring dan disedimentasi di dalam tanah, yang selanjutnya nantinya sedimentasi karbon tersebut dapat dijadikan konsentrat atau pupuk. Proses ini menggunakan sistem adsorpsi desorpsi. Adsorpsi adalah sebuah proses untuk mengubah zat atau aliran berbentuk cair atau gas membentuk suatu larutan, dan desorpsi adalah pelepasan larutan yang sudah mengalami proses adsorpsi ke tempat atau wadah lainnya. Pabrik atau instalasi penangkap karbon dioksida berskala besar tersebut bernama Orca dari Climeworks, hasil kerjasama pemerintah Swiss dan Islandia. Instalasi tersebut akan bekerja dengan menangkap karbon dioksida
atau CO2 di udara yang kemudian dikurung dan diperangkap melalui kolektor sebelum dilarutkan dengan H2O atau cairan, yang nantinya cairan tersebut disedimentasi dalam batuan basal di dalam tanah. Pada tahun 2022 kemarin, pabrik tersebut resmi beroperasi di Reykjavik, Islandia, yang diketahui memiliki kapasitas untuk menangkap 4.000 ton karbon dioksida per tahun dari udara. Pabrik Orca atau Climeworks tersebut dibangun dari kumpulan modul atau kipas raksasa dan kolektor pengumpul yang membentuk unit pengumpul karbon dioksida. Pabrik ini akan bekerja dengan menyerap udara di sekitar pabrik dengan menggunakan kipas raksasa. Cara kerjanya sangat mirip dengan AC di rumah Anda. Modul atau kipas raksasa akan menarik udara ke kolektor atau pengumpul. Di dalam kolektor terdapat sistem atau perangkat yang tersusun dari bahan-bahan yang di dalamnya terdapat natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Seperti yang kita tahu, zat natrium hidroksida dan kalium hidroksida biasanya juga digunakan dalam scrubber atau alat penangkap zat beracun pada kapal selam. Scrubber kapal selam juga berfungsi untuk menangkap karbon dioksida. Pabrik ini adalah implikasi scrubber skala besar. Dan selanjutnya, saat modul menangkap CO2 atau karbon dioksida dari udara yang kemudian dimasukkan ke dalam kolektor, suhu di kolektor akan dinaikkan hingga 100 derajat Celcius hingga karbon dioksida akhirnya mengering dan kemudian terlepas dari filter dengan cara mencampur H2O atau air. Air-air yang melarutkan pupuk karbon dioksida dari kolektor kemudian dipompa ke bawah tanah dan kemudian diendapkan di batuan basal hingga tersedimentasi di dalam tanah. Meski instalasi atau pabrik ini hanya dapat mengumpulkan sekitar 4.000 ton CO2 per tahun, jauh dari kontaminasi karbon dioksida atau CO2 per tahun di dunia yang mencapai 36,3 miliar metrik ton. Tapi Presiden Islandia berharap pada 2060 ke depan puluhan ribu pabrik serupa dapat dibangun di seluruh dunia untuk meringankan tugas hutan-hutan tropis atau pepohonan tropis yang kini sudah rusak parah. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang pabrik penangkap karbon dioksida Orca, Islandia. Profesor Kardus dari Islandia mengabarkan.